Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR dan kita masih disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Bagi yang di Jakarta Anda bisa mendengarkan kami melalui 104,2 MS3 FM dan kita juga live streaming melalui YouTube channel Berita KBR serta website kbr.id. Dan di sini kita juga akan mengundang Anda yang ingin bertanya mengenai tema kita hari ini, Stop Adiksi Rokok pada Anak Indonesia. Silakan Anda bisa gunakan telepon bebas pulsa sekarang juga di 0800 245 7893 atau Anda bisa kirimkan SMS atau WhatsApp di 0812 118 8181 untuk live chat di YouTube channel Berita KBR atau Anda juga bisa mention ke akun Instagram @kbr.id. Baik, dan ke Dokter Piprim. Tadi disampaikan bahwa IDAI juga mendukung penuh ya terhadap revisi PP 109 garis miring 2012. Apa nih yang sudah dilakukan? Bagaimana bentuk dukungan IDAI terhadap proses revisi PP 109 ini? Dokter Piprim. Ya, salah satu dukungannya ini kita hadir di sini. Nah, kalau dari IDAI ya kita support seperti apa secara saintifik ya, secara saintifik dampak kerugian anak-anak yang menjadi pecandu rokok ini ya. Tadi kan saya sudah katakan ini pintu masuk ya. Ya karena anak-anak itu uh, adalah unik ya, dia ada aspek tumbuh dan aspek kembangnya ya. Maka kalau sejak awal dia sudah mengalami kecanduan merokok ini, selain kesehatan fisiknya ya, kesehatan fisiknya juga kesehatan mentalnya ini juga akan terganggu ya, karena kan ini nanti pergaulannya ya, merokok ini kan juga pergaulannya agak berbeda nanti dengan anak-anak yang tidak merokok ya. Tadi juga selain pintu masuk eh, terjadinya adiksi-adiksi lain yang lebih serius ya, seperti narkoba ya dan alkohol, miras ya. Nah, ini kan kita mau seperti apa generasi kita ke depan kalau sejak dini anak-anak itu sudah terpapar seperti ini. Jadi mungkin kontribusi dari sisi saintifiknya, dari sisi edukasinya ya. Tapi sekali lagi, apapun yang kita omongkan, kalau tidak ada political will yang serius dari pemerintah ya, ini semuanya juga akan eh, kurang bermakna ya. Apalagi masyarakat kita ini kan juga susah nih, kalau dikasih kesempatannya dia akan ambil ya. Makanya kita mesti persempit peluang anak-anak itu bisa memperoleh rokok ya. Dia perketat regulasinya dan seterusnya. Jadi intinya kalau longgar ya, dia ada anak-anak beli rokok alasannya disuruh orang tuanya, saya disuruh bapak saya, itu dibiarin aja, dilayanin aja sama di apa tuh minimarketnya itu ya. Kita kan nggak tahu dia beli rokok buat dia sendiri atau buat bapaknya, alasannya buat beli bapaknya. Itu semudah itu anak-anak memperoleh rokok ya. Eh, Kira-kira begitu Mas. Oke. Jadi dari saintifiknya, tapi political will pemerintah itu jauh lebih bermakna. Satu tanda tangan saja dari pemerintah itu bermakna dari omongan berbusa-busa dari IDAI. Ya, itu saya kira. Ya, enggak sih? Jadi jadi sebenarnya yang paling tepat adalah pagi hari ini kita menghadirkan regulator juga ya, dokter ya. Tapi Oh sayangnya iya tidak. dong, kita ngomong berbusa-busa juga percuma nih kalau nggak didengar. Tapi sayangnya berhalangan hadir pagi hari ini. Kita juga mengundang anggota DPR dan juga tentunya dari pihak regulator lainnya. Baik, dan ini regulasi ini menjadi salah satu harapan atau satu-satunya harapan untuk perlindungan kepada anak-anak Indonesia ya, anak-anak kita semuanya terhadap bahaya adiksi rokok ini. Dokter, Dokter Benget sekarang. Dokter Benget, ini kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa dari tahun 2018 prosesnya. Ini kenapa sih lama banget ya dokter prosesnya? Ada masalah apa sebenarnya? Baik, Pak. Jadi memang ini banyak kepentingan ya. Jadi kita dari yang apa namanya yang mendukung revisi PL 9 sudah memberikan justifikasi sebenarnya bahwa rokok itu tidak aman bagi kesehatan. Itu dulu sudah garis bawahi ya. Kita mau melindungi anak-anak kita
dari ancaman atau dampak paparan asap rokok ini. Namun ada beberapa kementerian yang menolak contoh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, mereka menolak kalau PP ini diterapkan, ini akan mengganggu perekonomian ya di Indonesia dan termasuk dari pihak eh, apa asosiasi industri rokok dan asosiasi petani tembakau. Nah, mereka menolak menurut mereka bahwa PP 109 ini masih relevan digunakan dan masih mampulah untuk mengendalikan prevalensi perokok. Nah, yang tadi Pak, mereka menggunakan hasil survei BPS, Mhm. sementara kita tidak menggunakan itu. Nah, kemudian mereka dengan tegas menolak revisi PP 109 ini. Kalau mereka melihat sebenarnya ya dari pendapatan dari cukai dengan pengeluaran akibat rokok ini itu lebih banyak kerugiannya sebenarnya. Ada survei yang dilakukan tahun 2017 bahwa dari 21 penyakit akibat rokok itu pengeluaran negara itu 536 miliar triliun. Sementara pemasukan dari cukai pajak itu 156 triliun. Artinya kerugian kerugian negara cukup tinggi ya, tiga kali lipat ya dari pemasukan dari cukai ini. Nah itu Pak, jadi ada kementerian yang menolak untuk PP ini direvisi. Oke. Jadi beberapa kementerian menolak gitu ya, dokter. Ya, Nah, kira-kira bagaimana nih tanggapan dokter dengan penolakan ini? Sebenarnya kenapa sih harus menolak gitu loh ya? Kemudian apa ya namanya ya? Mengcounter bahwa memang ini kalau misalnya merugikan pihak-pihak tertentu yang tadi disebutkan, ini merugikannya di mananya gitu loh? Mungkin ada tanggapan mungkin dari dokter Benget. ya. Jadi yang pertama yang tadi bahwa menurut mereka bahwa dengan direvisinya PP 109 ini akan menurunkan produksi rokok gitu ya, pendapatan rokok petani karena memang akan banyak orang tidak merokok lagi. Nah, menurut mereka dengan PP 109 sekarang penerapan kawasan tanpa rokok ini aja yang perlu ditingkatkan, kemudian edukasi ke masyarakat. Nah, sementara PP 109 ini nggak mampu Hmm. mengatur itu gitu loh. Contoh untuk mengedukasi, tapi larangannya tidak ada. Nah kan contoh di iklan, ini kan perlu diatur, dilarang ini tidak ada. Kemudian rokok elektrik juga tidak dilarang. Nah ini kita sampaikan, tapi yaitu tadi semua berasumsi mereka dengan alasan ekonomi, Pak. Nah ini yang perlu sebenarnya tinggal apa ya, keinginan dari mereka-mereka ya melihat bahwa ada 70,2 juta orang yang perokok di Indonesia ini mau kemana ke depan nih anak bangsa kita ini kalau mereka udah usia 5 tahun, 7 tahun sudah merokok sehingga mereka nanti kecanduan ini kan susah untuk berhenti merokoknya. Nah, ini yang sebenarnya kita dorong terus dari Kementerian Kesehatan yang mendukung untuk ini bisa disetujui ya direvisi PP 109 ini karena memang fakta data sudah cukup akurat sebenarnya bahwa kita tidak akan mampu menurunkan prevalensi perokok kalau ini tidak diatur dengan tegas. Begitu, Oke, Pak. baik. Ya, dan sekarang saya akan ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya melalui akun YouTube channel Berita KBR. Ada Ratna Kurniawati di sekitar saya, anak kelas 5 SD sudah ngerokok. Secara lisan saya berikan edukasi personal. Pertanyaannya, gimana caranya agar anak kita tidak mencicipi rokok di usia muda? Peran orang tua seperti apa yang harus diberikan kepada anak? Nah, mungkin ini tepat ya untuk IDAI. Silakan Baik, boleh ya ditanggapi Dokter Piprim. ini ada anak nangis lagi Pak, periksa pasien. Jadi sebetulnya keluarga itu benteng terakhir ya dan paling utama. Ya, saya kira kalau regulasi dari pemerintah itu susah untuk diharapkan menghambat anak-anak itu supaya beli rokok, maka keluarga adalah benteng yang paling kuat. Nah, ini tentu saja nanti akarnya adalah bagaimana pola asuh orang tua, ya, komunikasi antara orang tua dengan anak, ya,
diberi pengertian ya. Yang susah kalau bapaknya juga merokok, ibunya merokok. Ya ini kan memberi contoh yang baik buat anak supaya merokok, ya kan? Jadi saya kira kalau mau mulai dari bapak-bapaknya, ya ini akan susah. Kita lihat misalkan tokoh panutan di daerah itu perokok yang sangat kuat. Apalagi, mohon maaf, apalagi tokoh ulama misalkan. Itu anak-anak jadi figur tuh. Ah, kiai itu juga merokoknya kuat kok. Gitu, kira-kira begitu. Nah ini makanya menurut saya nih keluarga ini tetap menjadi benteng ya. Oke. Kalau di keluarga tersebut diajarkan ya bahayanya merokok sejak dini dan seterusnya, maka insya Allah anak-anak kita itu sudah bisa terbentengi sejak awal. Karena gimana pun juga keras. Ya, gimana pun juga orang tua menjadi role model bagi anak-anaknya gitu ya dokter ya. Iya jelas, betul. Susah mengharapkan anak tidak merokok kalau bapak ibunya perokok berat. Baik. Ya, dan ada juga pertanyaan buat dokter Benget, tapi nanti saya akan bacakan ya. Jawabannya ditunggu juga nanti setelah jeda iklan. Pertanyaannya adalah, boleh bacakan sekarang saja ya untuk soal iklan. Oke. Ada pertanyaan dari Wikan. Iklan rokok di media konvensional, di radio atau TV gitu ya, dibatasi jam tayangnya mulai boleh siar di atas jam 10 malam. Tapi iklan rokok di media digital, medsos tidak diatur. Nah, bagaimana nih pengaturannya sebaiknya? Adakah mungkin dimasukkan dalam poin-poin revisi PP tersebut, peraturan pemerintah gitu ya? Dan bagaimana untuk bisa mengurangi perokok pemula? Ini pertanyaan dari Wikan. Tapi jawabannya nanti ya dokter ya, setelah jeda iklan. Tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.